Jumpa lagi Sobat Olahraga. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut ini. Egy Maulana Fikri bersinar di Liga 1. Tapi kenapa Shin Tae-yong masih ragu? Eliano Rejders, loyalitas kepada PEC Zwolle hingga 2027. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Egy Maulana Fikri bersinar di Liga 1. Tapi kenapa Shin Tae-yong masih ragu? Nama Egy Maulana Fikri kembali menjadi pusat perhatian pecinta sepak bola Indonesia. Bersama Dewa United, Egy tampil gemilang di Liga 1 musim 2024-2025, menunjukkan performa luar biasa yang memikat banyak pihak. Hingga pekan ke-15, Egy sukses memuncaki daftar pencetak gol terbanyak sementara dengan torehan 9 gol dari 14 pertandingan. Sebuah pencapaian yang mengungguli beberapa nama besar, seperti Gustavo Almeida dari Persija Jakarta dan Dalberto Luanbelo dari Arema FC, yang masing-masing mengoleksi 8 gol. Namun, meski tampil cemerlang di liga domestik, ada satu pertanyaan besar yang terus mencuat. Mengapa Egy Maulana Fikri belum menjadi pilihan utama Shin Tae-yong di Timnas Indonesia? Padahal, dengan performanya yang konsisten dan kemampuannya yang terbukti, Egy terlihat sangat layak mendapatkan peran penting dalam skuad Garuda. Dominasi di Liga 1. Performa Egy di Liga 1 musim ini layak mendapat apresiasi tinggi. Pemain berusia 24 tahun itu selalu menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan di setiap pertandingan. Gol-gol yang ia ciptakan tidak hanya memperlihatkan teknik bermain yang mumpuni, tetapi juga kemampuannya dalam membaca situasi di lapangan. Salah satu momen terbaiknya musim ini terjadi saat Dewa United berhasil menang telak 4-0 atas Persita Tangerang. Dalam pertandingan tersebut, Egy mencetak 1 gol, mempertegas statusnya sebagai pencetak gol terbanyak sementara Liga 1. Dengan kecepatan, visi bermain, dan penyelesaian akhir yang apik, Egy menjadi salah satu pemain lokal paling mematikan musim ini. Meski demikian, Egy menunjukkan bahwa dirinya bukanlah pemain yang terlalu terobsesi dengan penghargaan individu. Dalam beberapa wawancara, ia menyatakan bahwa fokus utamanya adalah membantu tim. Bagi saya, top skor bukanlah prioritas utama. Yang lebih penting adalah bagaimana tim ini terus naik di klasemen dan meraih hasil yang lebih baik, ujar Egy dengan rendah hati. Pernyataan ini mencerminkan kematangan Egy sebagai pemain. Di usianya yang masih muda, ia sudah memiliki mentalitas profesional yang memprioritaskan kepentingan tim di atas segalanya. Performa Dewa United yang kompetitif. Bersama Egy, Dewa United menunjukkan peningkatan performa yang signifikan di Liga 1 musim ini. Tim asuhan Jan Olde Riekrin tersebut kini bertengger di peringkat ke-8 klasemen sementara dengan raihan 22 poin dari 5 kemenangan, 7 hasil imbang, dan hanya 3 kekalahan. Meski belum mencapai papan atas klasemen, hasil ini cukup positif, mengingat ketatnya persaingan di Liga 1. Di tengah persaingan tersebut, Egy menjadi pemain kunci yang konsisten memberikan kontribusi penting bagi tim. Gol-golnya tidak hanya membantu Dewa United mengamankan poin, tetapi juga menjadi bukti bahwa ia mampu bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Alasan Shin Tae-yong masih ragu. Namun, meski tampil gemilang di kompetisi domestik, Egy tampaknya belum mampu merebut hati Shin Tae-yong untuk menjadi pemain inti di Timnas Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, Egy memang masuk dalam daftar pemain yang dipanggil ke skuad Garuda. Namun, perannya lebih sering terbatas sebagai pemain cadangan, bahkan hanya menjadi penghangat bangku cadangan tanpa mendapatkan menit bermain. Ada beberapa spekulasi yang muncul terkait keputusan ini. Salah satunya adalah gaya bermain Egy yang dianggap kurang cocok dengan taktik yang diusung Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut cenderung mengutamakan pemain dengan fisik dan kecepatan tinggi, terutama di laga-laga internasional yang membutuhkan intensitas tinggi. Selain itu, persaingan di lini depan Timnas Indonesia juga sangat ketat. Namun, banyak pengamat yang berpendapat bahwa Egy sebenarnya memiliki kualitas yang tidak kalah dibandingkan dengan pemain-pemain tersebut. Pengalamannya bermain di Eropa bersama FK Senica dan Lechia Gdańsk seharusnya menjadi nilai tambah yang membuatnya lebih siap untuk tampil di level internasional. Sikap profesional Egy. Meski sering diabaikan, Egy tidak pernah menunjukkan rasa kecewa yang berlebihan. Ia memilih untuk tetap fokus pada performanya di Liga 1 dan terus bekerja keras demi membuktikan bahwa dirinya layak mendapat tempat di Timnas. Sikap profesional ini membuat Egy terus mendapatkan dukungan dari para penggemar. Egy sendiri menyadari bahwa masih ada banyak hal yang perlu ia tingkatkan untuk bisa bersaing di level internasional.
Saya tahu ada banyak ekspektasi dari para supporter. Saya hanya ingin terus memberikan yang terbaik di setiap pertandingan dan menunjukkan bahwa saya siap jika diberi kesempatan, ungkapnya. Pada akhirnya, waktu yang akan menjawab apakah Egy Maulana Fikri bisa menjadi bagian penting dari timnas Indonesia di masa depan. Satu hal yang pasti, Egy telah menunjukkan bahwa dirinya adalah pemain yang tidak pernah berhenti berjuang, baik untuk klub maupun negara. Jika ia terus menjaga semangat dan konsistensinya, Egy berpotensi menjadi salah satu bintang terbesar sepak bola Indonesia di masa mendatang. Eliano Reijnders, loyalitas kepada PEC Zwolle hingga 2027. Kabar baik datang dari klub Eredivisie, PEC Zwolle, yang berhasil mempertahankan salah satu pemain andalannya, Eliano Reijnders. Gelandang yang kini juga memperkuat timnas Indonesia tersebut resmi memperpanjang kontraknya hingga 2027. Sebelumnya, kontrak Eliano dijadwalkan berakhir pada akhir musim ini, tetapi kesepakatan baru memastikan dia akan tetap membela klub tempat ia memulai karirnya. Dalam pernyataan resmi di situs klub, PEC Zwolle mengumumkan bahwa mereka sangat senang dapat terus mengandalkan pemain berusia 24 tahun itu. Eliano Reijnders akan tetap menjadi bagian penting dari PEC Zwolle hingga 2027. Pemain yang menjalani debut internasional bersama Indonesia tahun ini memperpanjang kontraknya selama 2 tahun ke depan, tulis klub dalam rilis resmi mereka. Komitmen Eliano untuk PEC Zwolle. Eliano tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dengan perpanjangan kontrak ini. Bagi Eliano, PEC Zwolle bukan hanya klub sepak bola biasa, tetapi tempat di mana ia merasa nyaman dan bisa terus berkembang. PEC Zwolle adalah rumah saya. Saya merasa sangat bahagia di sini, dan bermain untuk klub ini selalu memberikan kepuasan tersendiri, ungkap Eliano. Ia juga menyampaikan rasa bangganya mengenakan seragam biru dan putih khas PEC Zwolle. Saya akan terus memberikan yang terbaik di lapangan untuk membantu tim meraih hasil positif dan menghibur para pendukung yang selalu setia bersama kami, tambahnya. Pujian dari manajemen klub. Direktur Teknik PEC Zwolle, Gerry Hamstra, turut memberikan tanggapannya terkait kesepakatan baru dengan Eliano. Menurut Hamstra, Eliano adalah contoh sempurna pemain yang tumbuh dan berkembang bersama klub. Eliano adalah pemain yang lahir dari sistem pembinaan kami. Ia mampu bermain di berbagai posisi, menjadikannya aset yang sangat berharga bagi tim. Kami sangat senang dia akan tetap bersama kami untuk 2 tahun ke depan, ujar Hamstra. Hamstra juga menekankan bahwa peran Eliano tidak hanya terlihat di lapangan, tetapi juga dalam membangun hubungan dengan tim secara keseluruhan. Kehadirannya membawa stabilitas dan kualitas yang dibutuhkan PEC Zwolle untuk bersaing di liga. Perjalanan karir Eliano. Eliano Reijnders memulai karir profesionalnya di PEC Zwolle pada 2018. Ia perlahan menembus tim utama dan mencatatkan penampilan reguler. Musim 2020-2021 menjadi salah satu musim terbaiknya, di mana ia tampil dalam 29 pertandingan, mencetak 3 gol, dan memberikan 3 assist. Namun, perjalanan karir Eliano tidak selalu mulus. Pada musim 2022-2023, ia dipinjamkan ke Jong Utrecht untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak. Setelah masa pinjaman berakhir, ia kembali ke PEC Zwolle pada musim berikutnya dan tampil konsisten sepanjang musim 2023-2024. Dalam 32 laga musim lalu, Eliano menyumbang 3 gol dan 1 assist, menjadikannya salah satu gelandang penting di skuad. Di musim 2024-2025 ini, Eliano telah tampil 9 kali di berbagai kompetisi. Meski kontribusi golnya belum signifikan, perannya dalam membangun serangan dan membantu pertahanan sangat terasa bagi PEC Zwolle. Lebih baik dari sang kakak? Sebagai informasi, Eliano adalah adik kandung dari Tijjani Reijnders yang saat ini bermain untuk AC Milan. Meski nama Tijjani lebih dikenal di Eropa, statistik Eliano di PEC Zwolle sebenarnya lebih baik dibandingkan Tijjani saat masih membela klub tersebut. Data dari Transfermarkt menunjukkan bahwa Eliano telah mencatatkan lebih banyak penampilan dan kontribusi gol dibandingkan kakaknya selama berada di PEC Zwolle. Hal ini menunjukkan bahwa Eliano memiliki potensi besar untuk bersinar, baik di klub maupun di level internasional bersama timnas Indonesia. Masa depan yang cerah. Dengan perpanjangan kontrak ini, Eliano Reijnders tidak hanya menunjukkan loyalitasnya kepada PEC Zwolle, tetapi juga membuktikan bahwa ia masih memiliki banyak hal untuk diberikan kepada klub. Bagi PEC Zwolle, mempertahankan pemain seperti Eliano adalah langkah strategis untuk menjaga kestabilan tim. Bagi Eliano sendiri, kesempatan untuk terus bermain di lingkungan yang sudah ia kenal akan memberinya peluang untuk berkembang lebih jauh.
Debutnya bersama timnas Indonesia juga membuka pintu bagi potensi karir internasional yang lebih besar di masa mendatang. Eliano kini memiliki kesempatan untuk melanjutkan kiprahnya di Eredivisie dan membuktikan bahwa ia adalah salah satu gelandang terbaik yang dimiliki PEC Zwolle. Dengan komitmen yang ia tunjukkan, bukan tidak mungkin ia akan menjadi ikon baru klub dalam beberapa tahun ke depan. Nah, demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.